Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kami. Saya bertanya perbedaan yang bukan merupakan furu'iyah, tetapi perbedaan ini bagi kami yang awam biasanya kalau di Indonesia ini syariahnya ada apa pendapat dan difatwakan oleh MUI. Misalkan perbedaan tentang Syiah, gitu ya. Dengan misalkan kan apakah itu perbedaan di dalam Islam atau mereka bagaimana? Apakah yang terkait dengan sekarang untuk Islam Nusantara? Bagaimana sikap kita? Apakah itu merupakan perbedaan yang kita harus sikap bagaimana? Terus yang dulu tadi Ustaz menjelaskan, sampai sekarang saya juga masih ada tanda tanya dalam sejarah pada saat masih terjadi adanya perang Jamal antara Ali sama istri Rasul. Sampai sekarang tidak mengerti karena mereka adalah orang-orang yang bisa dimusuh, tetapi mereka berperang karena timbul perang yang cukup besar. Kaitannya dengan ini bagaimana pertahanan kita semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi terkait dengan perbedaan apa saja yang boleh kita tolerir dan perbedaan apa saja yang kemudian tidak boleh ada sebetulnya ya. Jadi para ulama membagi permasalahan agama itu menjadi 4, Pak. Ini tergantung dari penyikapan kita terhadap perbedaan pendapat di dalamnya gitu ya. Pertama, ada masalah yang sifatnya fundamental dalam agama atau usuluddin terkait dengan akidah yang berdasarkan dalil yang qat'i, Pak. Berdasarkan dalil yang tidak multitafsir, yang tegas ya, yang valid, yang sahih. Nah, dalam masalah ini maka tidak boleh ada orang kemudian menyisihi kebenaran. Orang yang berbeda dengan kebenaran maka kemudian dianggap keluar dari agama. Seperti misalnya keyakinan terhadap keesaan Allah ya, kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW, percaya pada surga dan neraka, itu suatu yang qat'i, suatu yang usuluddin fundamental yang kalau berbeda, orang misalnya meyakini Tuhan ada 3, berarti kan itu sudah dianggap keluar dari agama. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada juga masalah usuluddin, masalah akidah, tapi berdasarkan dalil yang masih multitafsir, di mana orang yang berbeda itu tidak dihukumi sebagaimana yang pertama tadi. Mungkin dianggap sesat, tapi tidak sampai kemudian dianggap kafir. Seperti misalnya kelompok Mu'tazilah, ya. Kelompok Mu'tazilah ini zaman dulu ada kelompok aliran dalam akidah yang kemudian meyakini bahwa misalnya Al-Quran adalah makhluk, atau meyakini bahwa orang Islam ketika nanti masuk surga tidak akan melihat zat Allah. Itu bertentangan dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya, dan itu berdasarkan dalil yang masih zonni, tapi tetap kemudian Ahlussunnah wal Jamaah itu menghukumi mereka sebagai kelompok sesat, tapi tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, Syiah itu bermacam-macam. Syiah itu ada banyak macamnya, ada Syiah Isna Asyariyah, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Zaidiyah dan seterusnya. Dan itu levelnya macam-macam, Pak. Ada yang sampai keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang kemudian masih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Syiah Zaidiyah itu mereka masih dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka hanya meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama ketimbang sahabat yang lain, tapi tidak mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain. Nah, Syiah yang lebih kemudian ekstrim itu adalah Syiah yang sampai menganggap Ali adalah nabi yang seharusnya menjadi nabi, orang yang seharusnya menjadi nabi. Katanya malaikat Jibril itu salah ngasih wahyu, harusnya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Itu yang levelnya lebih ekstrim. Nah, itu maka berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada yang kemudian memang keluar dari Islam karena sudah bertentangan dengan akidah yang tadi sifatnya fundamental. Ada yang Syiah yang memang belum keluar dari Islam seperti Syiah Zaidiyah yang hanya meyakini keutamaan Ali tapi tidak kemudian membenci atau mengkafirkan sahabat yang lain. Nah, Syiah Zaidiyah ini sampai sekarang kitab-kitabnya masih dipelajari, Pak. Bahkan di Lipia, di kampus saya dulu yang terkenal itu kampus Wahabi gitu ya, yang dosen-dosennya atau yang punya kampusnya orang Saudi,
itu kitab-kitab Syiah Zaidiyah masih dipakai ya, seperti tafsirnya Fathul Qadir ya, Subulus Salam karya Imam As-San'ani, itu Syiah Zaidiyah tapi masih dipakai karena Syiah Zaidiyah itu masih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah yang dianggap keluar itu yang Syiah yang ekstrim tadi, ada Syiah Ismailiyah, ada Syiah Isna Asyariyah dan seterusnya gitu ya, karena tadi dia menyelisihi masalah yang pertama tadi yang usuluddin itu ya. Nah yang ketiga ada masalah yang perkara furu'iyah tapi berdasarkan dalil yang qat'i Pak, berdasarkan dalil yang tidak multitafsir, dalil yang tegas dan sahih. Maka meskipun furu'iyah, orang yang berbeda itu kemudian dianggap keluar dari Islam. Contoh misalnya kewajiban sholat 5 waktu Pak, haramnya zina, haramnya LGBT misalnya gitu ya, haramnya homoseksual, wajibnya puasa Ramadan dan seterusnya, itu kan furu'iyah. Tapi berdasarkan dalil yang qat'i, itu tidak boleh berbeda di situ ya. Nah yang keempat, nah ini yang banyak. Yang keempat adalah masalah furu'iyah yang berdasarkan dalil yang zonni, multitafsir. Nah di sini khilafiyah adalah ranah yang boleh kita beda pendapat gitu ya, selama memang berdasarkan dalil yang benar. Nah seperti misalnya maulidan gitu ya, seperti misalnya tahlilan, isbal, terus masalah tata cara sholat ya, detail-detailnya itu masalah khilafiyah Pak. Masalah khilafiyah. Kita tidak boleh misalnya menyalahkan orang lain yang beda pendapat dengan kita dengan alasan itu salah, bid'ah dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh. Dalam masalah keempat ini kita nggak boleh memasukkan itu dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Kalau ada orang misalnya menganggap LGBT itu halal misalnya gitu Pak ya. Nah, ini kita wajib dakwahi ini. Kita wajib luruskan ya, wajib luruskan. Karena sudah menyalahi yang apa namanya yang qat'i ya. Tapi kalau ada orang misalnya beda dengan kita dalam masalah furu'iyah, nggak boleh kita dakwahi misalnya, kita luruskan, Pak Bapak salah, harusnya begini, itu nggak boleh. Karena kaidah tadi Imam Suyuti mengatakan tidak boleh perkara yang masih khilafiyah yang dalam masalah keempat tadi itu dijadikan apa namanya dalam ranah amar ma'ruf nahi munkar, dalam ranah dakwah, itu nggak boleh gitu ya. Mudah-mudahan itu untuk yang pertama bisa menjawab Pak ya. Jadi Syiah itu memang ada macam-macamnya, ada yang sampai keluar dari Islam, ada yang masih masuk dalam kategori muslim gitu ya. Terus yang kedua tadi mohon maaf Pak. Oh itu ya hanya sebatas nama saja Pak ya. Islam Nusantara itu ya isinya ya sama-sama juga, cuma istilahnya membuang yang istilahnya tradisi-tradisi yang bukan bagian dari syariat gitu ya. Tradisi Arab yang bukan bagian dari syariat, itu maksudnya sebetulnya. Tapi isinya sebetulnya tidak ada yang salah sebetulnya Pak ya, karena ya akidahnya sama ya, fikihnya sama, mazhab 4 ya. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Islam Nusantara ya itu hanya sekedar slogan, hanya sekedar nama untuk kemudian membedakan kulturnya saja Pak gitu ya. Kultur Arab dengan kultur Indonesia. Misalnya kita di sini dari sisi pakaiannya juga beda dengan orang Arab gitu ya. Orang Arab pakai gamis, pakai jubah, pakai apa gitu ya. Kita kan pakai sarung, pakai koko. Nah, itu kan suatu kekhasan dalam Islam Nusantara. Tapi dalam masalah kultural saja, dalam masalah budaya, dalam masalah peribadatan nggak ada bedanya sebetulnya gitu ya. Antara kita dengan orang Arab ya Islamnya sama, semua Islam di dunia ini sama gitu ya. Jadi jangan terjebak dengan istilah, karena itu sebetulnya walaupun memang kadang-kadang ada yang melintir gitu ya. Kadang-kadang jangan ikut orang Arab dan seterusnya. Padahal ya akhirnya ada timbul Arab fobia gitu ya. Kita benci orang Arab akhirnya gitu ya. Nah itu yang nggak boleh. Tapi hanya sekedar membedakan bahwa ini kultur Indonesia, itu kultur Arab. Ya ini yang bukan bagian dari syariah, itu bagian dari syariah, itu memang ada dari sisi itu Pak. Jadi sunnah itu ya, apa yang dikerjakan Nabi itu ada sisi yang memang bagian dari syariah, ada sisi yang itu bagian dari budaya di masa itu yang sebetulnya tidak masuk dalam syariah gitu ya. Ya contoh misalnya ya, Nabi itu kalau makan 3 jari Pak ya, kalau makan 3 jari, karena di sana di Arab makannya kurma. Nah kalau kita makannya bubur ayam Pak ya, kalau 3 jari susah Pak gitu ya. Itu kan kultur Pak ya. Atau misalnya preferensi masalah pakaian, fashion ya. Misalnya Nabi itu menyukai pakaian berwarna hijau atau putih gitu ya. Dan nanti ulama beda pendapat di sini, apakah ini bagian dari syariat atau ini hanya preferensi Nabi sebagai manusia biasa yang mana beliau favoritnya warnanya hijau dan putih misalnya gitu ya. Nah itu di sini memang ada ranah yang abu-abu, ada yang ranah ulama sepakat ini bukan bagian dari. Misalnya
fatwa Nabi tentang dalam strategi perang ya, dalam strategi perang. Ketika perang Badar itu kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk diam di suatu tempat, tapi kemudian ada sahabat yang bertanya, Nabi, ini apakah wahyu dari Allah atau ini pendapat engkau pribadi? Kata Nabi, ini pendapat saya pribadi. Kalau gitu saya sarankan jangan di sini Nabi, kita pindah aja ke tempat yang lebih strategis. Akhirnya Nabi pindah. Jadi ada kadang-kadang fatwa yang itu bukan bagian dari syariat ya, dalam itu kemudian berusaha dipisahkan gitu ya. Dan itu tidak masalah sebetulnya ya, karena memang ada istilah sunnah jibiliyah ya. Sunnah yang sifatnya itu perilaku manusia Nabi sebagai manusia gitu. Ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak ya, walaupun mungkin ya. Perang Jamal ya. Ya itu memang semenjak dibunuhnya Sayyidina Utsman itu memang terjadi fitnah yang luar biasa di antara umat Islam. Nggak jauh beda dengan keadaan kita waktu kemarin Pilpres Pak sebetulnya ya. Masalah politik sebetulnya itu pada awalnya. Jadi antara cebong dan kampret yang kemarin kita pernah ribut itu waktu Pilpres, itu belum apa-apanya ketimbang perang Jamal waktu itu. Ya, perang Jamal waktu itu sampai memang terjadi perang fisik gitu ya, antara pendukungnya Aisyah dengan pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Itu sebetulnya karena ijtihad awalnya, karena ini tidak terkait dengan Al-Quran atau Sunnah, ini terkait dengan ijtihad politik ya. Jadi Aisyah menuntut diusutnya pembunuh Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan kita lebih mementingkan stabilitas negara ketimbang kemudian mengurusi itu. Nah itulah kemudian yang awalnya menjadikan kedua kubu ini, ya sebetulnya perang itu Pak pengikut-pengikutnya, ya pengikut-pengikutnya bukan Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi pengikut-pengikutnya yang kemudian biasanya grassroots yang kemudian suka panas Pak. Padahal atasnya nggak terlalu panas gitu. Biasa yang di bawah ini yang kadang-kadang menjadi panas gitu ya. Nah itu murni memang karena ijtihad politik pada masanya. Nah kita meyakini sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, karena di antara kedua kelompok ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, yang mereka dijamin surga ya. Kita meyakini bahwa itu adalah ijtihad yang tidak mengeluarkan salah satu dari kelompok itu kemudian keluar dari agama. Karena ada hadis mengatakan ketika seorang hakim berijtihad, maka kalaupun salah ya, dia tetap dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Nah, itu yang kita yakini Pak. Memang sahabat itu berbeda pendapat dalam pilihan politik waktu itu, tapi masing-masing kita yakini benar dalam porsinya. Yang salah tetap dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Karena mereka adalah ya nanti di surga ketemu lagi itu Pak ya, walaupun mereka di dunia perang gitu ya. Loh kok kamu di sini gitu kan? Nah, karena memang dua kubu di sini dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan tetangga kita misalnya Syiah yang kemudian sampai membawa urusan politik ini ke dalam masalah akidah. Nah kalau Ahlussunnah wal Jamaah Pak, kita hentikan bahwa ini urusan politik, tidak ada sangkut pautnya dengan akidah. Nah tapi ada sebagian ekstremis di antara kedua belah pihak ini Pak, yang menyangkutkan dengan urusan akidah. Awalnya politik, lambat laun jadi masalah akidah gitu. Jadi kelompok keagamaan yang sifatnya seperti Syiah tadi yang akidah, awalnya politik jadi akidah, ini berkembang pada seiring berjalannya waktu gitu ya. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah itu hanya ijtihad politik mereka, kita meyakini bahwa semua sahabat waktu itu adalah sahabat yang mulia dan semuanya masuk surga. Itu sebetulnya Pak gitu. Ya. Saya kira itu ya. Ada lagi? Ini mengenai salaf ini kan sebenarnya generasi dulu, generasi waktu Rasul dan sahabatnya lagi mungkin. Tapi sekarang ini masih dengan salafi ya. Sekarang ini masih ada orang bilang salafi. Itu maksudnya apa? Iya. Ya istilah salafi sekarang itu ya itu menunjukkan salah satu kelompok orang yang kemudian punya pendapat yang mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat, yang disebut dengan salafi, karena mereka mengklaim bahwa ya kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Para sahabat itu kan generasi salaf istilahnya, generasi zaman dulu, generasi awal yang
sebut oleh Nabi sebagai generasi terbaik, generasiku, generasi setelahku dan setelahku, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, gitu ya. Itu salaf yang generasi terbaik. Nah, kaum salafi ini kemudian mengklaim bahwa ya kita mengikuti pemahaman para salaf gitu ya. Nah, cuma kemudian yang dikritik oleh kemudian yang non salafi gitu ya, itu adalah mengklaim bahwa satu-satunya pendapat mereka yang kemudian paling benar, padahal sahabat sendiri beda pendapat. Kalau kita kemudian mengatakan kita kembali kepada pemahaman para sahabat Nabi yang mana? Karena para sahabat Nabi sendiri itu beda pendapat. Orang misalnya Sayyidina Utsman bin Affan dengan Ibnu Mas'ud ya, dalam masalah qashar salat aja beda. Ibnu Mas'ud itu mengatakan qashar salat itu lebih baik qashar ketimbang kita 4 rakaat ketika di jalan ya. Utsman bin Affan mengatakan lebih baik 4 ketimbang qashar. Nah, itu kan sudah beda tuh, sahabat Nabi itu sama-sama belajar kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dalam hal ini sudah beda pendapat. Nah, kalau kita mengatakan kembali kepada Quran dan Sunnah, kepada pemahaman para sahabat Nabi, sahabat yang mana gitu ya. Nah, makanya sebetulnya sudah matang itu fikih itu dalam 4 mazhab ya, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mereka sudah kemudian merangkum ya semua pendapat para sahabat Nabi menjadi satu mazhab, dan itu kita tinggal ikuti aja Pak ya. Karena kalau kita kembali kepada Quran dan Sunnah ya, kita nggak hidup di zaman Nabi Pak ya, kita nggak hidup jauh setelah Nabi 1400 tahun ya. Kita nggak bisa kembali langsung kepada Quran dan Sunnah karena kita nggak hidup di zaman Nabi. Nah, maka agar kita kembali kepada Quran dan Sunnah, bagaimana caranya? Ikut pada pendapat para ulama yang faham terhadap Al-Quran dan Sunnah, yaitu pemahaman para ulama. Nah, kalau kita misalnya ini slogan kembali kepada Quran dan Sunnah ini agak sedikit menyesatkan sebetulnya. Kenapa? Kalau misalnya ditujukan kepada orang awam, ini bisa berbahaya Pak. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu harusnya tujukan kepada orang yang memang dia menyelisihi Quran dan Sunnah. Sedangkan ulama 4 mazhab sendiri mereka tidak ada yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Jadi kembali itu kepada siapa tujuannya? Nah, kalau kepada orang awam ini bisa bahaya. Kenapa? Karena orang awam kalau langsung kembali kepada Quran dan Sunnah, kata Sufyan bin Uyainah mengatakan, Pak, al haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi para fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi orang yang faham ilmunya. Hadis Pak, itu sabda Nabi bisa menyesatkan. Kalau kita sebagai orang awam langsung merujuk kepada hadis tanpa pemahaman para ulama ya, atau kepada Quran misalnya. Contoh Pak, di Quran ya ada 2 ayat yang kadang-kadang seakan-akan saling kontradiktif ya. Misalnya dalam satu ayat Al-Baqarah mengatakan kalau orang meninggal wajib berwasiat, wasiatnya yang kemudian wajib dilaksanakan. Tapi dalam ayat An-Nisa ayat 11 itu wajib menjalankan ilmu waris, faraid sesuai bagian masing-masing ahli waris sesuai yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang dipakai, wasiat almarhum atau warisan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini kan 2 ayat yang saling kontradiktif. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya Pak, kita bingung nih pakai yang mana ayatnya. Maka kita wajib merujuk pada pemahaman para ulama. Ternyata ayat wasiat itu sudah dihapus, sudah dinasah, yang dipakai adalah ayat waris misalnya gitu ya. Atau misalnya hadis Nabi, kalau kita pahami secara tekstual bisa salah memahaminya Pak. Misalnya Nabi melarang jual beli kerikil. Wah, berarti tukang material penghasilannya haram Pak ya. Itu ada hadisnya. Nahan Nabi SAW an bai'il hasad. Nabi melarang jual beli kerikil. Nah, kalau kita nggak paham, kita merujuk langsung pada hadis, kita nggak bisa memahami ini maksudnya apa. Berarti orang yang jualan kerikil buat bangunan itu haram apa gimana gitu ya. Ternyata dalam pemahaman para ulama nanti dijelaskan dalam syarahnya itu Pak. Ya, dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah dulu di zaman Arab jahiliyah, orang Arab biasanya jual beli tanah Pak, tapi dengan diukurnya bukan dengan meteran, diukurnya dengan lemparan batu gitu ya. Nah, batu seluas lemparan batu itulah tanah yang dibeli. Nah, itu dilarang karena ada unsur gharar Pak, ada ketidakpastian itu. Itu hadis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Maka cara kita kembali kepada Quran dan Sunnah adalah kita kembali kepada pemahaman para ulama. Nah, yang dikritik dari kelompok salafi ini kemudian mendoktrin para pengikutnya untuk kemudian langsung kembali kepada Quran dan Sunnah dan mengabaikan pendapat para ulama. Ulama kan manusia, bisa salah bisa benar. Kita harusnya merujuk langsung kepada
hadis, pada Al-Quran. Padahal kalau orang awam bisa berbahaya malah kalau kita langsung merujuk pada Quran dan Sunnah tanpa pemahaman para ulama, bisa sesat. Makanya ada ISIS, makanya ada ya teroris, itu kan karena memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri, Pak, tidak berdasarkan pemahaman para ulama yang benar gitu ya. Itu Pak yang dikritik. Tapi sebetulnya kawan-kawan Salafi ini mereka tujuannya baik juga, sebetulnya ingin memurnikan agama, cuma kadang-kadang dalam beberapa hal dia dikritik juga gitu ya. Ya itu Pak. Enggak, santai. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya Pak Ustaz, ini kan kalau secara Wahabi ini saya baca dari dokumen negara Mesir merujuk kepada Al-Wahhab, tapi kalau merujuk kepada perkataan orang yang awam selalu berbilang itu merujuk kepada Al-Wahhab bin Rustum. Itu ya seorang yang Khawarij ya. Nah, jadi kalau saya baca memang dari dokumen yang seperti saya sebut tadi dari Kementerian Agama Mesir ada satu buku yang menjelaskan beberapa kelompok Islam memang merujuk kepada Al-Wahhab yang ingin menggunakan akidah. Nah, saya mau tanya Ustaz, barangkali bisa mengasih background siapa itu Muhammad Abdul Wahhab dan siapa itu Abdul Wahhab bin Rustum. Ya. Saya kebetulan kuliah di LIPIA, Pak, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di seberangnya Pejaten Village itu ya. Nah itu memang kampusnya punya Saudi, yang mana Saudi itu kan identik dengan Wahabi gitu ya. Nah, memang kita ada pelajarannya. Kalau kita kuliah di kampus Muhammadiyah itu kan ada kemuhammadiyahan ya. Kalau di kampus NU ada ke-NU-annya, kita belajar gitu ya. Nah di LIPIA juga sama, ada satu pelajaran di mana itu dakwat, itu mempelajari sejarahnya Muhammad bin Abdul Wahhab gitu ya. Nah kalau Wahhab bin Rustum saya malah tidak pernah menemukan misalnya kitabnya yang dipelajari gitu ya. Nah, jadi sebetulnya Wahabi itu ya kembalinya kepada Muhammad bin Abdul Wahhab karena pemikiran beliau yang dipakai. Bahkan diajarkan di kampus gitu ya, ada sejarahnya kehidupan beliau dari kecil bagaimana, dakwahnya bagaimana gitu ya. Tidak ada nama Wahhab bin Rustum, itu sebetulnya wallahu alam itu bentuk apologi atau gimana gitu ya, tapi tidak ada ya. Yang dipelajari dan yang dianut pendapatnya adalah pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab yang dulu merupakan partnernya Raja Saud yang pertama untuk kemudian mendirikan kerajaan Arab Saudi ya, yang mana beliau ini terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Taimiyah itu. Maka sebetulnya kalau saudara kita yang Salafi ini ya merujuknya kepada Ibnu Taimiyah sebetulnya lewat Muhammad bin Abdul Wahhab, karena kebetulan waktu itu dakwah beliau gencar karena didukung oleh kekuatan politik waktu itu gitu. Jadi sebetulnya itu Pak, tokoh yang dirujuk itu sebetulnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada nama Wahhab bin Rustum sebetulnya dalam sejarah pemikiran Salafi Wahabi gitu ya. Gitu. Jadi saya nggak tahu itu munculnya dari mana Wahhab bin Rustum itu ya. Tapi selama saya kuliah di LIPIA itu tidak ada pelajaran tentang sejarah Wahhab bin Rustum, nggak ada, adanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Gitu. Kalau saya Muhammad Abdul Wahhab nggak pakai bin ya. Karena kadang-kadang kalau ditanya, Ustaz namanya siapa? Muhammad Abdul Wahhab. Dari mana? Dari LIPIA. Oh, Wahabi tulen jadinya gitu. Nah itu memang begitu. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab itu nama ininya ya. Aneh ya, kenapa Wahabi? Harusnya kan Muhammadi ya, karena Abdul Wahhab itu kan nama bapaknya ya. Karena beliau kan Muhammad bin Abdul Wahhab, harusnya kan Muhammadi gitu ya. Nah tapi ininya merujuk kepada bapaknya Wahabi gitu ya. Nah sebenarnya orang Salafi sendiri tidak mau dikatakan sebagai Wahabi gitu, karena konotasinya agak jelek gitu ya, makanya Salafi. Iya gitu Pak. Ya silakan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah kita diperbolehkan mengambil semua ajaran yang diajarkan oleh empat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i
Ya. Bermazhab ini juga merupakan suatu ranah perbedaan pendapat para ulama. Apakah wajib kita bermazhab dengan satu mazhab atau tidak, gitu ya. Nah, sebetulnya begini Pak, orang awam, kita nih sebagai orang awam, kita tidak ada kewajiban untuk mengikuti hanya satu mazhab, misalnya mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hambali, gitu ya. Kenapa? Karena sulit Pak. Ya, kita ini minim referensi kan bagi orang awam. Kalau orang pesantren mungkin Pak, karena mereka belajar kitabnya. Kalau orang pesantren santri itu diharuskan bermadzhab Syafi'i dari awal, itu mereka sudah belajar kitabnya dari awal, dari yang paling matan sampai syarah yang paling tebal kitabnya itu sudah belajar. Ya, tapi kalau kita nih orang awam Pak, ya, yang mungkin belajar agama cuma dari kajian ke kajian gitu ya. Nah, itu kan ustadznya juga beda-beda kadang-kadang. Ada yang ustadznya mazhabnya ini, mazhab itu dan seterusnya. Maka Imam Ahmad mengatakan begini, orang awam ya mazhabnya adalah mazhab ustadznya, mazhab gurunya. Kita berguru ke siapa, itulah mazhab kita Pak. Gitu. Kita berguru ke siapa, itulah mazhab kita. Ya, tinggal kita pintar-pintar milih guru ya. Selama itu dalam ranah 4 mazhab itu masih dibolehkan sebetulnya. Nah, urusan mencampur-campur gimana? Misalnya kita tahu ini ada 4 mazhab nih, kita campur-campur boleh atau enggak? Nah, sebetulnya begini Pak, saya kasih analogi begini. Kita misalnya punya 2 motor Pak, ada Honda, ada Yamaha ya. Dan kita nggak ngerti mesin Pak ya. Kita campur-campur Pak, spare partnya ya. Ini mesinnya Pak ya. Kita nggak ngerti mesin, kira-kira hidup atau rusak Pak itu motornya ya. Rusak Pak, ya. Karena kita nggak ngerti mesin ya. Tapi kalau yang diganti misalnya spionnya aja Pak. Kita punya motor Honda, tapi spionnya pakai spion Yamaha. Masih hidup Pak motornya? Masih ya. Nah, apa maksudnya? Dalam satu rangkaian ibadah, ya, kita tidak boleh mencampur adukan dalam masalah yang rukun-rukunnya. Yang kalau kita campur adukan antar mazhab itu jadi kacau. Jadi ibadah yang baru ini tidak ada ulama satupun yang mengatakan ibadah itu sah. Ya. Misalnya dalam nikah, Pak, ya, dalam nikah, ya. Mazhab Hanafi mengatakan tidak wajib ada wali, rukun tidak ada wali, ya. Kemudian mazhab Maliki mengatakan saksi bukan rukun nikah. Nah, ini orang digabung Pak, mazhab Hanafi dengan Maliki. Jadi nikahnya nggak pakai saksi, nggak pakai wali. Jadi kacau Pak. Itu yang dipakai nikahsiri.com itu Pak. Alasannya menggabungkan 2 mazhab katanya, mazhab Hanafi dengan Maliki. Ini nggak boleh, karena sudah menggabungkan 2 mesin tadi yang beda ini Pak, gitu ya, beda pabrikan gitu istilahnya. Tapi kalau yang digabung adalah hal-hal yang sifatnya sunnah, yang tidak merusak ibadah kalau digabung, ya. Misalnya sholat Pak, sholat ya. Kita misalnya kunut pakai mazhab Syafi'i, ya. Tapi ketika tahiyat misalnya kita gerak-gerakan jari Pak. Ini mazhab apa? Ya, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki. Kalau Hambali kan atas bawah, kalau Maliki kiri kanan. Nah, tinggal kita mau digabung misalnya jadi bulat begini muter gitu ya. Ya itu nggak ada Pak gitu ya. Nah, itu nggak masalah kalau dalam masalah yang sifatnya sunnah yang tidak merusak sholat kalaupun itu digabung, karena sunnah ya, semua ulama mengatakan itu mau ditinggalkan mau dilakukan itu boleh, nggak merusak sholat. Nah, yang nggak boleh adalah kita menggabung-gabungkan dalam satu rangkaian ibadah yang kemudian bisa merusak ibadah itu kalau digabungkan. Nah, kalau misalnya dalam ibadah yang lain boleh atau enggak, ya sebetulnya tidak ada larangan Pak. Misalnya begini, kita sholatnya pakai mazhab Syafi'i, tapi puasa pakai mazhab Maliki misalnya. Karena dalam mazhab Maliki itu niat nggak usah tiap malam, cukup di awal saja, di awal Ramadan buat 1 bulan, boleh dipaket kalau dalam mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i kan nggak boleh Pak, harus tiap malam gitu ya. Nah, kita sebagai misalnya yang tiap hari sholatnya pakai mazhab Syafi'i, boleh nggak kita dalam hal puasa kita ambil mazhab Maliki? Nah, ada sebagian mengatakan nggak masalah selama masih dalam 4 mazhab. Misalnya fatwa dari Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, Syekh Nawawi Banten. Beliau punya kitab namanya Nihayatuz Zain. Itu dalam kitabnya beliau mengatakan kita sebagai yang bermadzhab Syafi'i boleh taklid kepada Imam Malik dalam hal misalnya niat niat puasa Ramadan, boleh kita hanya niat di awal saja, taklid kepada Imam Malik misalnya gitu ya. Nah, itu sebagai keluasan sebenarnya Pak, karena ikhtilaf itu, perbedaan itu adalah untuk alternatif sebetulnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan kita mengambil pendapat satu mazhab. Misalnya dalam hal jual beli,
Madzhab Syafi'i ini tergolong berat Pak, madzhab Syafi'i dalam jual beli ya. Karena dalam madzhab Syafi'i itu ijab qabul harus diucapkan secara lisan. Kita misalnya beli beras ke warung Pak, harus diucapkan ijab qabulnya. Saya beli beras seharga 10.000 per liter dibayar tunai. Saya terima jual belinya secara sah, dibayar tunai gitu ya. Ada saksinya sah. Itu harus begitu Pak dalam madzhab Syafi'i ya. Jual beli itu harus ijab qabul. Nah sekarang bisa nggak kira-kira begitu? Mengamalkan madzhab Syafi'i zaman sekarang susah Pak, apalagi di minimarket, di supermarket ya, belanjanya 2 troli lagi Pak ya. Kita ijab kabul satu-satu gimana? Ngantri Pak ya. Jadi untungnya ada mazhab lain ya yang mengatakan tidak harus diucapkan secara lisan, cukup yang penting saling memahami gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya makanya tadi Umar bin Abdul Aziz mengatakan saya senang para sahabat Nabi beda pendapat, karena kalau semua satu pendapat nih saya agama jadi sempit. Nah untungnya ada 4 mazhab, nggak cuma 1 mazhab gitu Pak. Jadi kita bisa punya alternatif pilihan. Yang nggak boleh itu adalah kita ngambil yang enak-enaknya doang karena hawa nafsu gitu ya. Itu namanya talfik. Tapi kalau misalnya kita dalam ibadah lain kok saya lebih seraknya mazhab ini misalnya. Dalam ibadah ini saya seraknya mazhab ini, sebetulnya nggak ada larangan, cuma memang buat orang awam karena kan kita nggak tahu Pak. Untuk membandingkan dalil itu kita nggak tahu ya. Mana yang lebih kuat, mana yang enggak, itu kita kan nggak punya ilmunya untuk membandingkan. Maka lebih aman sebetulnya kita konsisten satu mazhab ya, misalnya dari awal kita pakai mazhab Syafi'i gitu ya. Nah ketika misalnya dalam kondisi tertentu nggak bisa, baru kita boleh pindah ke mazhab yang lain gitu, sebagai alternatif pilihan. Dan diutamakan kita bermazhab itu sesuai dengan apa yang mayoritas dianut oleh masyarakat di tempat kita berada gitu. Jadi jangan kita beda sendiri Pak ya. Ini satu kampung semua mazhab Syafi'i kunut subuh gitu ya. Kita sendirian nggak kunut subuh, itu nggak boleh. Harus sesuai dengan yang mayoritas di tempat kita ya. Ya seperti dicontohkan tadi ya, saya sudah ketika ke Indonesia kan nggak memaksakan pendapat beliau yang basmalahnya sir. Beliau menghargai masyarakat Indonesia yang mazhabnya Syafi'i. Gitu. Jangan kayak teman saya ya. Ustadz Firman pernah ngisi di sini Pak ya. Ustadz Firman ini pernah cerita beliau ke Pakistan tuh. Waktu awal-awal kuliah di sana katanya beliau masih junior tuh ya, di Pakistan kan mazhabnya Hanafi ya, yang kalau baca amin nggak keras ya. Nah, beliau mungkin isengin sama seniornya, nggak dikasih tahu sengaja gitu ya. Ketika sholat berjamaah di sana, ketika waladhdallin beliau amin sendirian Pak gitu ya. Nah nggak boleh begitu Pak gitu ya. Kita ikutilah apa yang kemudian jadi mazhab di sana gitu. Kalau di sana mazhab Hanafi, kita ikut mazhab Hanafi itu Pak gitu ya. Baik.